Wilbur Langström lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1907 di Ohio, Amerika Serikat. Wilbur Langström adalah seorang sarjana komunikasi yang memiliki kompetensi pada bidang komunikasi massa. Beliau juga mendirikan di Iowa Writers Workshop pada tahun 1935 dan menjabat sebagai direktur utama sampai tahun 1941. Pengertian sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dengan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar masyarakat memahami, menerima, berpartisipasi, dan melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Sedangkan dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara tertimbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Pembangunan adalah merupakan proses yang penekanannya kepada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batin dunia. Komunikasi dan pembangunan berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Pembangunan tanpa komunikasi tidak akan berjalan dengan baik, karena pesan dalam pembangunan itu tidak tersampaikan dengan baik pula. Dengan demikian, pembangunan pada dasarnya menurut Wilbur Langström terbagi menjadi 3 komponen, yakni 1. Komunikator pembangunan, aparat pemerintah atau masyarakat. 2. Pesan pembangunan berisi ide-ide atau program-program pembangunan. Dan 3. Komunikasi pembangunan masyarakat luas, baik penduduk atau kota, yang menjadikan sarana pembangunan. Dalam buku Scrum yang berjudul Mass Media and National Development, The Role of Information in the Developing Countries yang diterbitkan oleh Stanford University Press pada tahun 1964, media menjadi sarana yang paling penting dalam pembangunan. Buku ini kemudian dipandang menjadi landasan teoritis yang paling kuat dalam bidang komunikasi massa. Hal ini dikarenakan media dapat menjadi sarana peralihan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Menurut Scrum 1994, dalam rangka pembangunan di negara-negara berkembang, media massa sekurang-kurangnya harus menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mendidik. Berdasarkan 3 fungsi di atas, selanjutnya Scrum merumuskan 9 hal yang dapat dilakukan oleh media. Yang pertama, memperluas cakrawala pemikiran. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, menumbuhkan aspirasi. Yang keempat, menciptakan suasana membangun. Yang kelima, mengembangkan dialog. Yang keenam, mengenalkan norma-norma sosial. Yang ketujuh, menumbuhkan selera. Yang kedelapan, mengubah sikap yang lemah menjadi sikap yang lebih kuat. Dan yang kesembilan, sebagai pendidik. Mengacu pada pemikiran ini, maka negara-negara berkembang menaruh harapan yang begitu besar terhadap peranan media massa dalam pembangunan sosial ekonomi mereka. Harapan itu antara tercermin dalam rencana pembangunan yang menempatkan sektor komunikasi dan informasi sebagai salah satu kebijakan strategis. Indonesia misalnya, dalam naskah GBHR sejak peringkat 1 sampai 6, komunikasi dan informasi sebagai salah satu bidang pembangunan yang penting.